Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to my English class with Miss Amel. Our topic today is about adjective order. Let's start it. Okay, I will explain about adjective order. I'm sure you know what is adjective is. Adjective is kata sifat. Adjective order used when we find some adjectives in a sentence. Jadi kegunaan dari adjective order ini adalah ketika kita menemukan beberapa kata sifat dalam sebuah kalimat. Jadi kita mungkin agak bingung menempatkan kata sifat yang mana yang diletakkan terlebih dahulu. Misalnya saja dalam kalimat tersebut terdapat 2, 3, atau lebih kata sifat. Jadi untuk mengurutkannya di sini kita menggunakan adjective order. Adjective order berbeda dengan single adjective yang hanya ditulis dengan urutan adjective plus noun atau plus kata benda. Jadi di sini untuk mengurutkan beberapa kata sifat tersebut ada caranya atau ada rumusnya. Ya, jadi ada rumus yang harus diikuti kata sifat yang mana yang diletakkan terlebih dahulu dalam kalimat tersebut. Okay guys, the first formula of adjective order is determiners, atau dalam bahasa Indonesianya disebut penentu. Determiners divide into some parts. The first is articles. They are a, an, the. The examples: a cow, the house, an orange. The second is possessive. Possessive dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti milik. My, your, his, hers, our, their. For example, my hat, his radio, their motorboat. Next is demonstrative. Demonstrative yaitu kata ganti penunjuk. This, that, those, this. This minute, that donut, those books. Next is quantifiers like some, any, few, many, all, etc. For example, some friends, any hotel, few apples. Last is numbers like 1, 2, 3, etc. Example: 1 shoe, 4 streets, 20 poles. The second adjective order is opinion or fact. Opinion is what you think about something. Opinion yaitu pendapat kita terhadap sesuatu. Fact is what is definitely true about something. Fact yaitu kenyataan. Realnya seperti apa sih sesuatu tersebut.
Opinion divide into two. The first is general opinion, yaitu pendapat secara umum tentang sesuatu. Nah, ini merupakan gagasan utama dari beberapa kata sifat dalam satu kalimat. Contohnya beautiful, cheap, good, bad, dan lain-lain. The second is specific opinion, yaitu pendapat secara spesifik atau khusus. Ini memberikan gambaran kata sifat yang lebih mendetail tentang kata benda pada suatu kalimat. Contohnya friendly, clever, comfortable, dan lain-lain. Ada beberapa contoh dari opini seperti awesome, nice, important, beautiful, gorgeous, bad, naughty, neat, amazing, wonderful, cool, fierce, original, amazing, awful, diligent, delicious, easy, good, lovely, nice, tidy, unusual, weird, and so on. Di sini ada juga beberapa contoh kalimat dari opinion. A beautiful sunset. Sunset yang indah atau matahari terbenam yang indah. Nah, di sini kata sifatnya atau opini yaitu beautiful. Jadi sunsetnya indah. He is a clever boy. Dia adalah anak laki-laki yang pintar. Kata sifat atau opini yang ada dalam kalimat tersebut yaitu clever atau pintar. Next is the good friendly Indonesian man. Kata sifat di sini yaitu ada good dan friendly. The third adjective other is size, atau dalam bahasa Indonesianya disebut ukuran. Jadi dipergunakan untuk memberi gambaran ukuran sifat suatu kata benda pada kalimat. Nah, ukuran benda tersebut bagaimana? Apakah besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, dan lain-lainnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya ya, contohnya seperti big, small, tiny, long, little, short, tall, same as, large, wide, broad, enormous, huge, massive, etc. Contoh kalimatnya. The big man ran to me. Laki-laki yang besar itu berlari ke arahku. Nah, size-nya yang ada dalam kalimat ini yaitu big. She has a large house. Dia mempunyai rumah yang besar. Size-nya yaitu large. The river is wide. Sungai itu luas. Size di sini dalam kalimat ini yaitu wide. Next is shape. Shape yaitu bentuk. Kata sifat yang menggambarkan bentuk objek dalam kalimat. Nah, bentuk dari benda tersebut seperti apa? Jadi bentuk yang bisa digunakan contohnya circle, lingkaran, rectangular, persegi 4 panjang, triangular, segitiga, flat, datar, hexagonal,
segi 6, narrow, sempit, square, segi 4 atau bujur sangkar, round, bulat, dan lain sebagainya. Contoh kalimat. It is a square box. Ini adalah kotak persegi 4 atau bujur sangkar. Jadi shape-nya yaitu square. She has a round face. Dia memiliki wajah yang bulat. Nah, Ibu harap sampai di sini kalian sudah bisa memahami apa sih adjective order tersebut. Nah, kalian bisa membuat contoh kalimat yang lainnya. Okay, class. The next is age. Age yaitu usia. Kata ini untuk menggambarkan usia dari objek atau noun yang digambarkan pada kalimat. Contohnya old, tua, young, muda, newborn, baru dilahirkan, classic, klasik, traditional, tradisional, ancient, antik, new, baru, youngest, termuda, eldest, oldest, tertua. Nah, jadi itu beberapa kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan usia dari suatu benda. Contoh kalimatnya. I got a new car from my dad. Aku mendapatkan sebuah mobil baru dari ayahku. Nah, di sini yang termasuk age yaitu new. The young man jumped from the building. Laki-laki muda itu telah lompat dari gedung tersebut. Yang termasuk age di sini yaitu young. The next is color. Warna. Adjectives that show color. Jadi yang menunjukkan warna dari objek atau benda pada kalimat tersebut. For example, red, green, gray, blue, white, yellow, orange, pink, etc. Contoh kalimatnya, I bought a blue t-shirt. Aku membeli sebuah kaos berwarna biru. Nah, color di sini pasti kalian udah tahu kan yang mana? Ya, pasti yang blue atau biru. She really loves pink. Dia sangat menyukai warna pink. Color di sini yaitu warna pink. Origin. Origin yaitu asal, dari mana objek atau kata benda atau noun tersebut berasal. Apakah dari Indonesia, Java, Sunda, Afrika, Amerika, Kanada, Singapore, from Surabaya, Denpasar, etc. Jadi kita bisa menyebutkan asal dari benda tersebut dari mana. Contoh kalimatnya, he is a Canadian. Dia adalah orang
Kanada. Nah, di sini origin atau asalnya yaitu Kanada. I have a Germany sport car. Aku mempunyai sebuah mobil sport dari Jerman atau buatan Jerman. Originnya yaitu Jerman. After origin, we go to material. Kata sifat untuk bahan baku objek atau kata benda. Jadi terbuat dari apakah benda tersebut? Apakah terbuat dari besi, kain, plastik, kayukah, kertas, kertas daur ulang, metal, mungkin juga terbuat dari perak, dari emas, perunggu, dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa Inggris bisa disebutkan cotton, iron, flour, gold, glass, metallic, wooden, plastic, melamine, silk, paper, recycled paper, stone, etc. Contoh kalimat. It is a wooden table. Ini adalah meja kayu. Jadi kata sifat dalam kalimat ini atau bahan baku dari meja tersebut yaitu wooden atau kayu. She used the recycled paper shopping bag. Dia menggunakan tas belanja yang terbuat dari kertas daur ulang. Nah, yang termasuk material adalah recycled paper. Okay, it's the last formula of adjective order. It is purpose, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tujuan, yang menggambarkan kegunaan dari suatu objek dalam kalimat. Apakah itu untuk membersihkan, untuk mencuci, untuk memasak, untuk makan, dan lain sebagainya. Contoh dalam bahasa Inggrisnya, cleaning, washing, swimming, sports, office, sleeping, eating, cooking, showering, touring, meeting, traveling. Nah, silahkan kalian cari artinya sendiri ya, buka kamusnya. Contoh kalimatnya, she gave them sleeping bags. Dia memberikan mereka tas tidur atau tempat untuk tidur. Purpose-nya di sini yaitu sleeping. Next, I bought you a tennis racket. Aku telah membelikanmu sebuah raket tenis. Purpose-nya di sini yaitu tenis. Noun atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kata benda. Noun atau kata benda ini diletakkan paling akhir dari sebuah kalimat. Jadi dari urutan
kata sifat yang sudah tadi Ibu jelaskan di atas, noun ini diletakkan terakhir. Apa saja noun itu? Nah, contohnya mouse, table, chair, cribs, professor, bag, car, house, baby, etc. Ya, masih banyak lagi contoh noun yang lainnya. Silahkan kalian cari sendiri ya. Okay guys, that's the explanation about adjective order. If you find some adjectives in a sentence, we can use the formula. Determiners, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose, and noun. Wish you can understand the material today. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.